Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5527. Perisan Sekerta. Ledakan. Setelah raungan kemarahan ini, aura kuasi kaisar yang menakjubkan turun langsung, mengalir turun seperti lautan luas. Dalam sekejap, seluruh dunia langsung diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini, pada saat yang sama. Sebilah pedang tajam dengan rengekan yang membuat jantung berdebar-debar melintas sedikit di kehampaan, membentuk riak niat membunuh yang mengerikan, dan langsung sampai ke malam yang gelap. Di depan hantu burung hantu. Wajah burung hantu malam gelap menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia tidak repot-repot menyerang kaisar mayat hidup, dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang hitam tiba-tiba melonjak. Seperti rantai baja, dan bertabrakan dengan bilah tajam hitam. Dengan keras dua kekuatan menakutkan bertabrakan di kehampaan, membentuk celah ruang yang menakutkan, bilah hitam itu berputar kembali ke tangan wanita di kejauhan. Dan wanita itu langsung jatuh ke lapangan. Ini adalah biarawati hantu yang mengenakan gaun warna-warni, dengan sepasang mata phoenix merah dengan jejak aura jahat. Bilah cahaya hitam di tangannya tertahan, yang sebenarnya adalah duri emei pemisah air. Dia memancarkan aura yang seharusnya dijauhkan dari orang asing. Begitu dia mendarat, dia menatap Kaisar Abadi dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah itu kamu, yang abadi? Bukankah kamu ditempatkan di Gunung Guiming sepanjang tahun? Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini?" Ternyata adalah Prifanyin. Setelah melihat wanita itu, Kaisar Abadi langsung gembira. Kali ini, saya membawa dua bawahan saya ke laut kesengsaraan abadi untuk disumbangkan kepada Tuan Tai Yin Mingnu. Tanpa diduga, saya diserang dan dibunuh oleh pembunuh dari Ghost All Society dalam perjalanan. Terima kasih. Prifanyin datang membantu, dan Immortal berterima kasih. Sebagai bawahan, Prifanyin melirik Qin dan Molly tidak jauh dari sana, dan tidak bisa menahan cibiran, "Saya pikir kamu abadi dan hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Kamu mengabaikan perselisihan di dunia luar dan sudah terpisah. Saya tidak pernah menyangka kamu akan melakukan sanjungan seperti itu. Ini adalah hal yang mengecewakan." Kaisar Abadi. Namun, dia tahu temperamen Prifanyin dengan sangat baik dan tidak marah. Dia buru-buru berkata, "Prifanyin, kamu datang tepat pada waktunya. Raja Hantu Malam yang gelap ini benar-benar menjadi liar di wilayah Tuan Mingyue dan bahkan menembakku, kursi. Kenapa kau dan aku tidak bergabung dan membunuh? Bunuh orang ini dan beritahu orang-orang ini bahwa meskipun permaisuri bulan telah tiada, mereka, masyarakat burung hantu, tidak bisa menjadi sombong di sini. Berurusan dengan dia, mengapa kamu dan aku harus bergabung? Serahkan orang ini padaku." Prifanyin mencibir dan berkata dengan nada menghina. Saat berikutnya, dia langsung terbang ke atas. Wah, aku melihat sosok Prifanyin bergoyang, dan seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu hujan terbang yang terbang ke langit, dan di saat yang sama terbang. Instrumen pipa muncul di tangan Prifanyin. Alat musik pipa ini sangat sederhana dan mendalam. Dengan rangkaian rune yang tidak jelas dan rumit mengalir di atasnya, orang dapat mengetahui bahwa alat musik ini pasti tidak sederhana hanya dengan melihatnya. Kapan? Prifanyin mengulurkan tangannya dan memainkan pipa dengan ringan dengan tangan rampingnya. Tiba-tiba, serangkaian suara cepat keluar, seperti kuda emas dan besi, dan seperti manik-manik yang jatuh di piring batu giok. Dalam sekejap, seluruh lapangan dipenuhi dengan suara pertarungan di medan perang.
Terlebih lagi, di bawah permainan Prifanyin, nada-nada menakutkan ini berubah menjadi serangan gelombang suara yang menakutkan dan menyapu kemanapun gelombang suara ini lewat. Riak-riak yang sangat menakutkan muncul dari kehampaan. Dan bahkan retakan luar angkasa langsung muncul di beberapa tempat. Daoyin akan menyerang. Meskipun Qin Chen masih agak jauh, dia selalu memperhatikan lapangan. Saat Prifanyin mengambil tindakan, Qin Chen langsung mengerti bahwa instrumen pipa di tangan Prifanyin jelas merupakan sebuah senjata. Sangat harta karun terkemuka. Dan yang mengejutkan Qin Chen adalah serangan Prifanyin tidak hanya menyapu burung hantu malam gelap, tetapi juga beberapa serangan menyebar ke arahnya. Tidak baik. Mundur. Ekspresi para pembunuh yang awalnya menyerang Qin Chen sangat berubah, dan mereka buru-buru mundur. Tapi mereka lebih cepat, dan serangan sonik itu lebih cepat. Dalam sekejap, mereka menutupi tubuh para pembunuh ini. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, garis-garis darah hitam melesat ke dalam kehampaan, dan mata para pembunuh ini menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah serangan gelombang sonik ini, mereka terputus tanpa perlawanan apapun. Bahkan jiwa. Di bawah serangan sonik ini, ia langsung dimusnahkan dan menghilang tanpa jejak. Serangan sonik Qin Chen di sini hanya sebagian kecil. Tetapi serangan sonik yang dialami oleh Dark Knight Ghost All di sisi lain sangat menakutkan, kekuatan sonik yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi sangkar tak terlihat. Langsung menutupi Dark Knight Ghost All di dalamnya. Harta karun kuasi kaisar, 7 pembunuh pipa. Wajah burung hantu-hantu malam gelap berubah drastis. Dia sudah mengenali nama harta karun yang digunakan oleh Prifanyin. Meskipun ini hanya harta karun kuasi kaisar, nama 7 pembunuh pipa diketahui oleh banyak dari mereka di seluruh dunia bawah. Ini seperti guntur di telinga para ahli di level ini. Eksistensi seperti telinga. Ada banyak harta karun kuasi kaisar di dunia bawah yang hampir terkenal, seperti pena hakim, dan reputasi 7 pembunuh pipa sama sekali tidak lebih lemah daripada pena hakim. Karena serangan sonik yang dilancarkan oleh 7 kills pipa tidak hanya memiliki dampak yang mengerikan tetapi juga dapat menghancurkan pembudidaya hantu. Tubuh fisiknya, cara musiknya dapat menembus ke dalam jiwa secara diam-diam dan memusnahkan jiwa penggarap hantu. Banyak pembudidaya hantu dengan tingkat kultivasi yang lemah bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika dihadapkan dengan 7 kills pipa. Mereka sudah tenggelam dalam musik yang menakutkan dan jiwa mereka benar-benar musnah dan binasa. Jadi ketika Night Ghost All mengenali 7 kills pipa di tangan Prifanyin, dia hampir tanpa ragu-ragu, asal muasal tubuhnya terbakar dalam sekejap. Saat ini, gelombang suara tersebut sudah mendarat di tubuh Dark Knight Ghost All. Hampir seketika, organ dalam tubuh Dark Knight Ghost All sudah bergejolak, seolah-olah akan bergetar dan terkoyak seiring dengan musik yang bergerak. Pada saat yang sama, otaknya. Ada juga semburan rasa sakit yang hebat di laut, dan jiwa seakan hancur oleh musik. Dengan panik, dia mengaktifkan pedang hitam di tangannya dan menebas Prifanyin dengan tebasan keras. Malam gelap. Raungan terdengar, dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan yang tak berujung. Cahaya pedang ini berisi kekuatan paling menakutkan dari Night Ghost All. Dan itu menyerang dengan ganas dalam sekejap. Tiba-tiba, pusaran niat pedang yang menakutkan muncul di kehampaan. Ketika pusaran niat pedang ini diaduk, mereka bertabrakan dengan ritme yang diaduk oleh 7 pembunuhan pipa Prisan Sekerta. Membuat suara kontrol yang memicu sakit kepala. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan ini bertabrakan dengan 7 kills pipa di tangan Prifanyin. Di tengah raungan yang menakjubkan, burung hantu malam gelap terbang mundur dalam sekejap dan terbang ribuan meter sebelum dia berhenti. Saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur dengan keras. Buka dan ubah menjadi bubuk. Burung hantu malam berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang membakar datang dari tubuhnya.
Dan dia bahkan tidak bisa mengangkat pisau dunia bawah di tangannya. Apa yang terjadi? Dia merasakan tubuhnya ngeri, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Sangat dekat. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa organ dalamnya telah retak di beberapa titik, dan benang muncul di jiwanya seperti kain. Tanpa disadari, dia telah terluka parah. Dia yakin jika dia tetap mengikuti musik 7 pipa pembunuh lebih lama, tubuhnya akan tercekik sepenuhnya dan jiwanya akan musnah dalam waktu singkat. Berjalan. Memikirkan hal ini, Night Ghost Owl tidak berani tinggal di sini sama sekali. Dengan sekejap tubuhnya, dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan bersama para pembunuh yang tersisa. Ingin pergi. Mata Vanyin Ferry dingin, dan Seven Kills pipa di tangannya dimainkan lagi. Bass, gelombang suara yang menakutkan menyapu dalam sekejap dan menyelimuti burung hantu malam gelap dalam sekejap. Gelombang suara ini membawa niat yang menakutkan dan membunuh. Burung hantu malam gelap buru-buru menebas dengan pisau saat terbang lewat, dan cahaya pedang tak berujung berubah menjadi rantai besar. Saat dengan itu, gelombang suara terpotong-potong. Dengan keras burung hantu malam memuntahkan seteguk darah lagi, dan pada saat yang sama, jimat gelap muncul di tangannya. Segera setelah jimat ini muncul, cahaya hitam yang menakutkan menyelimuti kelompok mereka yang tersisa, dan gelombang fluktuasi ruang menyebar. Menyerahkannya, Night Ghost Owl dan kelompok pembunuh yang tersisa menghilang dalam sekejap. Hah! Jimat kabur. Ekspresi Peri Vanyin berubah, sosoknya bergoyang, dan dia mengejar ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, hanya Kaisar Abadi dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. Pergi begitu saja. Qin Chen mengerutkan kening. Suara mendesing. Kaisar Abadi bergoyang dan langsung mendatangi Qin Chen. "Paman, kamu baik-baik saja?" tanyanya gugup. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, Molly juga mendatangi Qin Chen dan Kaisar Abadi. Dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Qin Chen membawa Molly. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja juga?" Molly tertegun, dan saat dia hendak menjawab, dia mendengar Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kamu tidak mati, kamu tidak perlu khawatir. Orang ini sangat tangguh, tapi dia cederanya tidak serius. Dia tidak bisa mati." Molly. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya yang penuh bekas luka, ada darah dan daging beterbangan di mana-mana, hampir tidak ada tempat yang utuh, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini masih punya hati nurani? Tentu saja, Qin Chen tidak peduli dengan pikiran Molly, tetapi mengerutkan kening dan menatap Kaisar Abadi. "Apa asal-usul Peri Vanyin ini?" Kaisar Abadi segera berkata, "Saudari, Peri Vanyin ini adalah salah satu jenderal di bawah komando Master. Dia mengikuti Master saat itu. Saat berjalan, dia menerima banyak bimbingan dari Masternya dalam hal musik dan ritme, jadi di antara para jenderal di bawah komando Masternya, kekuatan dan statusnya adalah semua dianggap unggul. Apakah dia ada hubungannya dengan 3 gadis dunia bawah?" Qin Chen mengerutkan kening. "Tuan, apakah Anda meragukannya?" Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk berpikir secara mendalam. Dia telah mengeluarkan perintah Ming Yue sebelumnya, tetapi tidak ada yang datang selama beberapa waktu. Hanya Perisan Sekerta yang datang. Dari sudut pandang orang luar, itu memang tampak agak aneh. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berkata, "Paman, maksudmu Peri Vanyin dan burung hantu malam gelap berada dalam kelompok yang sama. Dan apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah akting." Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.